bersenjatakan Al-Quran adalah bagaimana kita terapkan Al-Quran dalam kehidupan kita yang akan mampu mengubah jud kiri menjadi baldatun thayyibatun. Yang ketiga, kaum ayah lutuah asal surga Allah, kita akan bisa maju kalau kita tingkatkan ibadah Ramadan. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan iman dan menuntut pahala dari Allah, maka Allah akan mengampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana Rasulullah sholat tarawih 20 rakaat sambil membaca ayat-ayat yang panjang. Dalam ayat pertamanya Rasulullah membaca langsung Al-Baqarah. Punya dekatnya udah baca Al-Baqarah, pernah mendadak tuh. Amin nggak satu rakaat. Bahkan Jabir yang cuma sholat di malam ketiga, karena Rasulullah cuma sholat tarawih berjamaah 3 malam, beliau cuma sempat 8 rakaat terakhirnya. Beliau mengatakan bahwa sholat Rasulullah sangat panjang sekali, sehingga sholat tarawih berjamaah tidak lagi dilakukan di masa Abu Bakar. Tapi di masa Umar, orang dipanggil dan dikumpulkan untuk sholat tarawih bersama di masjid yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Bagaimana Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Rasulullah yang sholat tarawih 20 rakaat beserta jamaah yang lainnya dan meringankan sholatnya. Mereka cuma mengkhatamkan 1 juz dalam 1 malam. 1 juz artinya, kalau kita bayangkan surat Fatihah di juz pertama sampai Al-Baqarah juz 10 itu ayat ke-142. Berarti 141 surat Al-Baqarah tambah 7 surat Fatihah, ada 148 ayat di juz pertama. Dengarkan ini untuk bahan pertanyaan ketiga. Ada 148 ayat di juz pertama. 148 apabila dibagi ke dalam 20 rakaat tarawih, maka dapatkan rakaat yang ringan, tidak panjang-panjang lagi. Satu rakaatnya kalau 140 bagi 20 sama dengan 7 ayat per rakaat. Jadi kurang lebih seperti yang dibacakan oleh Ustaz Muslimin tadi. Luar biasa bagaimana sholat yang ringan ini kita jalankan bersama-sama. Dan kita jalankan qiyam Ramadan. Bagaimana anak-anak senang berada di masa, senang sholat tarawih bersama. Dan tadi kita lihat anak-anak tertib. Punya di kampung perempuan ada tengah sembahyang tarawih dengan main. Bahkan ada yang mainnya main sepot-sepot dengan dijaga, ada? Ada yang seperti ini ada? Ada ya. Kalau di sana banyak itu yang kain sarungnya bermacam merek. Ada yang wadidau, ada yang gajah pangku, ada yang gajah peluk-pelukan, tak tahu lah kita mereknya. Tapi dengan kain sarung hitam kusubo, nggak sakit tapi karena memang cerdak. Pas sekali ternyata ada yang sakit. Ternyata bukan kain sarung, tapi sarung tinju di bawah. Anak-anak inilah yang menjadi pemuda masa depan. Dengan menjalankan qiyam Ramadan, kita mendirikan malam-malam Ramadan. Lakukan sholat 5 waktu di sini. Setelah sholat subuh, bertadaruslah. Jangan lakukan asrama subuh, asmara subuh. Lakukan tadarus, membaca Al-Quran. Ustaz, kami kan mau olahraga. Olahraga bisa dilakukan dengan main apa yang biasa di bulan Ramadan, main badminton ya, main raket ada di depan. Ada yang main badminton? Ada nggak ada raketnya pakai triplek ada? Bunyi tak, suara yang besar, bolanya di situ jatuh. Setelah main raket berkeringat, main raket lalu buka baju, lap keringat sampai diperas, lalu sarapan. Rupanya lupa bahwa tadi sedang puasa. Jadi upayakan bagaimana kita melakukan ibadah Ramadan ini dari siangnya, qiyamnya dengan puasanya dan mendirikan
pendidikan malam bisa sempurna. Mudah-mudahan 3 hal ini akan mampu mengubah Codgiri menjadi sesuatu negara ataupun karya yang hebat. Sebelum kita tutup yang ketiga, pertanyaannya hampir Ustaz. Dengan sini. Pertanyaan ketiga yang bisa, ayo maju. Ayo maju-maju, jangan maju. Siapakah nama Ustaz? Tahu? Ustaz tahu ya, ada pernah lihat di Puja TV, ada di RRI ada juga. Kalau di RRI saya biasanya ya, karena saya penyiar radio aktif, tapi nggak meledak. Senang jadi penyiar radio karena penyiar radio itu tidak pernah dilihat sebelah mata, walaupun sering didengar sebelah telinga. Tapi kalau saya di radio, dulu saya mengelola namanya Fikih Gaul. Selamat sore Sobat Kreatif, jumpa lagi dengan Uki, Ustadz Gaul, Ustadz Ganteng, Ustadz Gunawan. Pertanyaannya hari ini bukan itu, karena sudah saya tahu kan. Pertanyaannya, siapakah nama imam yang mengimami sholat tarawih 20 di masa Sayyidina Umar bin Khattab? Yang bisa tunjuk tangan, maju ke depan, yang paling cepat sampai, ya paling cepat sampai. Kalau ada satu orang biasa, nunggu sekali suara beliau tadi ya. Bilang, biasa siapa namanya? Oh, Bang Beka. Semoga dengan ketiga hal ini kita akan mewujudkan Codgiri yang jauh lebih berkembang. Codgiri yang punya 3 amunisi utama. Pemuda yang berperan, bersenjatakan Al-Quran dan ibadah di malam Ramadan. Bagaimana para pemuda yang duduk tadarus Al-Quran di sini, begitu malam tiba, begitu terdengar suaranya, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba menasah pun bergetar. Apakah karena suaranya? Bukan. Ini sedang uji coba bom di Kompi. Ada 7 malam ya, semalam jam 3 sampai jam 5. Jadi jangan takut karena memang sedang uji coba itu di Kompi. Bagaimana kita bisa mewujudkan Codgiri yang punya pemuda berperan, bersenjatakan Al-Quran dan tetap semangat beribadah di malam-malam Ramadan. Ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga menginspirasi dan bermanfaat Ustaz dan semua kita jamaah semua. Alhamdulillah wallahul muwaffiq fi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.